Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lolita Sari, channel yang membahas tentang ilmu perpustakaan dan kearsipan. Terima kasih kepada para pemerhati perpustakaan dan kearsipan. Kali ini saya akan membahas tentang modul pengembangan koleksi yang ditulis oleh Laksmi, yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Pertemuan yang lalu kita telah bahas modul pertama, yaitu berkenaan konsep dasar pengembangan koleksi, apa itu pengembangan koleksi, apa itu koleksi. Anda bisa nanti melihat melalui channel YouTube saya berkenaan modul pertama, konsep dasar pengembangan koleksi. Dan kemudian juga telah dibahas tentang pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan. Jadi koleksi-koleksi apa aja sih yang disediakan oleh perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. Dan juga berbagai jenis koleksi. Dan kemudian minggu lalu juga telah dibahas berkenaan kebijakan pengembangan koleksi. Bagaimana sih kebijakan pengembangan koleksi? Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan pengembangan koleksi dan sebagainya? Modul ini sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui tentang pengembangan koleksi di perpustakaan, dan khususnya bagi para mahasiswa Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah pengembangan koleksi. Saya akan melanjutkan kali ini pembahasannya mengenai penyusunan kebijakan secara tertulis yang ada di modul 2KB2. Laksmi menjelaskan bahwa ada ajas-ajas yang mendasari berkenaan tentang kebijakan koleksi. Ya, ada 5 ini. Yang pertama adalah kerelevanan. Apa yang dimaksud dengan kerelevanan? Kerelevanan adalah persamaan persepsi atau persamaan persepsi antara perpustakaan berkenaan dengan visi misi perpustakaan yang dia kelola. Artinya bahwa perpustakaan itu pustakawan harus memahami visi misi dari lembaganya ketika ingin mengadakan suatu koleksi agar relevan. Dan yang kemudian adalah yang kedua, berorientasi pada kebutuhan pengguna. Nah, artinya bahwa apapun yang disediakan oleh perpustakaan, baik layanan apalagi koleksi ya, harus berorientasi pada kebutuhan pengguna. Kalau tidak berorientasi pada kebutuhan pengguna, maka koleksi ini tidak akan bermanfaat. Koleksinya hanya menjadi tumpukan-tumpukan di rak yang tidak akan disentuh oleh penggunanya. Salah satu contoh untuk memudahkan apakah koleksi itu digunakan atau tidak, atau disentuh atau tidak oleh penggunanya, gampang. Lihat aja, ketika misalnya Anda pergi ke rak koleksi perpustakaan, maka jari Anda ditempelkan ke buku paling atas, maka ketika dia berdebu, otomatis maka bukunya sama sekali tidak tersentuh. Nah, itu kemungkinan ketika misalnya perpustakaan itu mengadakan koleksi tersebut, kemungkinan saat itu mungkin dibutuhkan. Atau juga saya tidak bisa mengatakan salah mengadakan, tetapi kemungkinan ketika misalnya buku itu ada, maka tidak begitu relevan yang dibutuhkan oleh penggunanya.
Biasanya itu terkait dengan tahun, mungkin tidak update lagi dan sebagainya. Nah, ini seharusnya, eee, untuk mengatasi hal ini biasanya, eee, seharusnya itu perpustakaannya harus mengadakan weeding dan sebagainya. Artinya pada awal tahap pertama itu, pas pada saat pembelian pengadaan, koleksi harus berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga adalah kelengkapan. Nah, ini harus lengkap ya, harus lengkap koleksinya. Dan, keempat ada kemutahiran. Nah, kemutahiran di sini adalah, koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan itu harus yang up to date. Ini terkait juga dengan nomor 2 sebenarnya, berorientasi pada kebutuhan pengguna. Akhirnya ketika misalnya buku itu yang di-drag itu sudah terlihat tidak update lagi, maka seharusnya memang diadakan weeding. Dan yang langkah keempat itulah kemutahiran, diganti dengan pengadaan yang terbaru dan disesuaikan dengan, yang dibutuhkan saat saat ini misalnya, bukan saat itu. Kemudian yang kelima adalah kerjasama. Nah, ada, kata-kata yang bijak sebenarnya, bahwa tidak ada satupun perpustakaan yang lengkap, tidak ada perpustakaannya lengkap. Mmm, Bahkan perpustakaan yang terbaik misalnya UI misalnya, perpustakaan UI, itu tidak bisa dikatakan perpustakaan terlengkap, pasti ada hal-hal tertentu yang kurang. Oleh karena itu, setiap perpustakaan diwajibkan kerjasama antar perpustakaan. Apakah itu dari segi koleksi yang misalnya online, misalnya e-book, e-jurnal, atau mungkin juga buku-buku yang bersifat fisik. Lebih mudah lagi memang ketika misalnya perpustakaan itu misalnya dalam satu universitas ada beberapa perpustakaan. Nah, seharusnya untuk melengkapi perpustakaan-perpustakaan yang ada di fakultas misalnya atau ada, harus kerjasama antar fakultas dan juga harus kerjasama dengan perpustakaan pusat. Jadi saling melengkapi. Dan lebih baik lagi apalagi, mengadakan kerjasama, antar perguruan tinggi misalnya. Misalnya, perguruan tinggi, eee di lingkungan PTKIN misalnya, perguruan tinggi UIN Bandung dengan UIN, Jakarta nah, misalnya seperti itu. Jadi harus ada kerjasama, apakah dari segi, koleksinya atau layanannya. Dan kalau dikaitkan dengan koleksi, biasanya kalau untuk yang paling mudah adalah kerjasama koleksi yang bersifat, digital, yang bisa diakses secara, online melalui internet. Dan kemudian, Laksmi, mengutip dari Chaudhry dan Chaudhry, bahwa ada 3 aspek menyangkut koleksi digital. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial ini adalah disesuaikan, dengan kebutuhan dengan kebutuhan dengan kebutuhan, kemasyarakatan dan sebagainya. Aspek ekonomi, nah ini aspek ekonomi ini berkaitan dengan koleksi-koleksi yang mahal, makanya harus ada kerjasama antar perpustakaan. Dan aspek hukum, nah aspek hukum ini pustakawan itu wajib memahami undang-undang undang-undang ITE misalnya, undang-undang yang terkait dengan akses akses digital melalui misalnya undang-undang ITE. Jadi dalam menyangkut koleksi digital, jadi perpustakaan itu juga harus memahami 3 aspek ini, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Dan, cara pengadaan yang umum dilakukan, di dalam setiap perpustakaan itu ada 6 cara. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian biasanya ini dilakukan adalah per tahun, misalnya 1 tahun itu mengadakan, 1 kali pengadaan. Tapi ada juga beberapa perpustakaan yang mengadakan 1 tahun itu mengadakan 3 kali misalnya, itu disesuaikanlah, tergantung anggaran dan sebagainya, ada juga tergantung dari,
usulan-usulan dari para dosen atau mahasiswa untuk perguruan tinggi. Dan kemudian yang kedua adalah cara pengadaan ya adalah tukar menukar. Tukar menukar ini harus sejenis ya, harus sejenis dari perpustakaannya. Misalnya tukar menukar antar perpustakaan sekolah. Nah, sekolah juga ada jenjangnya, misalnya tukar menukar antara perpustakaan sekolah SD, perpustakaan SMP, dan tukar menukar antar perpustakaan SMA, seperti itu. Harus sesuai jenjangnya. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi, perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B, misalnya seperti itu. Itu dibolehkan dalam cara untuk pengadaan, artinya menambah koleksi di perpustakaan. Dan kemudian ada hadiah sumbang. Nah, ini biasanya ini sumbangan ini dari para siswa yang akan lulus. Nah, ya, biasanya perpustakaan tuh menerima sumbangan-sumbangan buku dari para siswa yang telah lulus. Begitupun misalnya menerima sumbangan-sumbangan buku dari para mahasiswa yang sudah lulus. Itu tergantung kesepakatan saja buku apa dan sebagainya. Dan kemudian adanya kerjasama. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di atas bahwa kerjasama ini penting ya, karena itu tadi tidak semua perpustakaan itu lengkap. Tidak ada perpustakaan di dunia ini lengkap, maka harus adanya kerjasama. Apakah kerjasamanya antar perpustakaan atau kerjasama antar dengan lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga swasta dan sebagainya. Dan kemudian menerbitkan sendiri. Nah, biasanya nih lembaga perguruan tinggi menerbitkan buku-buku yang diproduksi untuk kalangan sendiri. Nah, itu bisa dikoleksikan di perpustakaan. Dan titipan. Nah, titipan ini misalnya yang terjadi di beberapa perpustakaan perguruan tinggi yang ada corner-cornernya. Nah, itu biasanya tuh ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, misalnya BI Corner, itu titipan itu. Titipan. Jadi koleksi-koleksi yang di BI Corner itu bukan milik perpustakaan itu, tetapi milik dari BI. Pihak BI kerjasama dengan suatu perpustakaan untuk memberikan beberapa koleksi untuk dinikmati oleh para pemustaka di perpustakaan itu, misalnya seperti itu. Kemudian Laksmi juga mengutip dari Kans bahwa kebijakan tertulis pada pengembangan koleksi bertujuan untuk membantu menetapkan metode menilai bahan pustaka sebelum membeli, membantu menentukan metode terbaik dalam pengadaan koleksi, misalnya langsung dari penerbit, internet, atau melalui vendor. Artinya dengan adanya kebijakan tertulis bahwa itu menjadi suatu pedoman dalam menilai bahan pustaka. Dan itu memang penilaian dalam bahan pustaka itu harus tertulis di dalam suatu dalam satu kebijakan dalam pengembangan koleksi. Pada pertemuan yang lalu saya sudah katakan bahwa namanya kebijakan itu pasti harus tertulis. Jadi ada dokumennya, ada arsipnya. Untuk sebagai pedoman bagi pustakawan untuk mengadakan suatu koleksi. Yang kedua adalah membantu mengatasi masalah sensor. Artinya bahwa ketika misalnya ada buku-buku yang dilarang misalnya, ini diadakan oleh pustakawan. Nah, karena sudah ada termaktub dalam kebijakan, maka pustakawan tidak ada merasa khawatir terhadap buku itu, karena memang sudah ditetapkan kenapa buku itu akan diadakan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah membantu menetapkan rencana anggaran jangka panjang dengan menetapkan prioritas yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan tujuan perpustakaan. Artinya dengan adanya pedoman ini maka terencana ya anggaran-anggaran tiap tahunnya
misalnya 1 tahun itu misalnya ada anggaran, 1 miliar misalnya, atau lebih sedikit lagi deh 100 juta. Nah, dari 100 juta itu beli apa? Nah, apakah, uang 100 juta itu habis atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka akan dilanjutkan ke tahun berikutnya, atau kalau misalnya habis, buku apa yang dibeli? Nah, sudah direncanakan, dan setelah dibeli, buku apa yang apa, yang direncanakan beli dan kemudian, sudah terlaksana, sudah tersedia di perpustakaan. Jadi ada apa ya, ada guide-nya. Jadi antara, pengadaan dengan pembelian tuh, ada ininya, ada ditetapkan dan sehingga menjadi suatu, pedoman. Kemudian yang keempat, membantu perencanaan dalam program kerjasama dengan perpustakaan seperti pinjam antar perpustakaan dan jaringan. Jadi dengan adanya, apa ya, adanya kebijakan tertulis pada pengembangan koleksi, itu membantu juga, library loan atau dalam bahasa Indonesianya pinjam antar perpustakaan. Ini juga harus ada. Karena itu tadi perpustakaan, eee, tidak perpustakaan itu, mmm, tidak semuanya lengkap, pasti ada kurangnya, dan tidak ada di dunia ini perpustakaan itu lengkap. Dan kemudian membantu menetapkan kriteria bahan pustaka yang harus didanai atau disimpan atau disiangi. Nah, ini harus ada kriteria-kriterianya. Dan selanjutnya terakhir ini ada contoh dokumen bagaimana sih cara untuk membuat dokumen kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama itu ada pendahuluannya. Nah, saya bacakan saja dalam bagian pendahuluan ini, pernyataan memberikan keterangan tentang alasan perlunya kebijakan pengembangan koleksi, pihak yang bertanggung jawab, dan target pengadaan koleksi perpustakaan. Artinya dalam pendahuluan ini harus ada alasannya kenapa diadakan dan tujuannya apa dan targetnya apa. Dan yang B-nya adalah tujuan. Bagian ini menguraikan tujuan perpustakaan dan lembaga induk. Pernyataan tujuan sebaiknya jelas dan mudah dicapai. Jadi tujuannya apa tuh mengadakan koleksi di tahun itu misalnya. Disesuaikan tentu aja dengan tujuan universitas. Kalau untuk perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian kebijakan pengembangan koleksi. Bagian ini menjelaskan inti kebijakan seleksi dan pengadaan perpustakaan. Penjelasan dilanjutkan dengan uraian pihak yang berwenang, cara menyeleksi, kriteria seleksi dan pertimbangan yang dipakai, serta pihak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dalam proses pengadaan. Keputusan akhir sebaiknya ditentukan oleh pimpinan perpustakaan. Artinya dalam ini kebijakan pengembangan koleksinya harus sudah diuraikan ya, bagaimana seleksinya, bagaimana kebijakannya, bagaimana pengadaannya, dan gonggongnya adalah keputusan yang telah diambil bagaimana seleksi dan pengadaan dan sebagainya itu harus disetujui oleh pimpinan perpustakaan atau bahkan dekan ya untuk fakultas atau mungkin rektor untuk tingkat perpustakaan pusat. Kemudian D-nya kebijakan evaluasi dan penyiangan. Bagian ini menguraikan manfaat, daya guna, dan hasil guna koleksi perpustakaan dalam memenuhi tujuan dan fungsi perpustakaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani. Ini udah jelas ya. Udah jelas artinya tujuannya adalah based on pengguna, artinya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dan akhirnya penutup. Bagian ini menutup, merangkum secara ringkas seluruhan kebijakan yang telah diuraikan di atas dan memberikan informasi tentang masa pemberlakuan kebijakan serta peluang
peninjauan kembali kebijakan. Ya, artinya, kebijakan, pengembangan koleksi secara tertulis itu ada masa jangka waktunya. Misalnya, kebijakan ini tertulis untuk 5 tahun misalnya seperti itu. Disesuaikan dengan usia jabatan dari pimpinan perpustakaan, kepala perpustakaan, dan kemudian disahkan, ada tanggalnya dan cap. Nah, inilah minimal ya, isi-isi dari dokumen kebijakan pengembangan koleksi secara tulis yang harus disediakan oleh perpustakaan. Mungkin itu dari saya untuk modul yang kedua tentang bagaimana sih cara untuk membuat pedoman kebijakan perpustakaan secara tertulis. Semoga channel ini bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita semua berkenaan tentang kebijakan koleksi perpustakaan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.